Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati zatika fi kulli waqti wa hin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah Masjid Nurul Ilmi rahimakumullah. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Dalam perjalanannya, ketika manusia melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah hal-hal yang memudahkan untuk menjalankan ibadah. Dalam satu hari ada waktu-waktu yang spesial, waktu-waktu yang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari itu, waktu tersebut adalah waktu di sepertiga malam. Dalam satu minggu diberikan juga kita kespesialan dalam beribadah, yaitu di setiap hari Jumat. Di dalam satu tahun kita pun diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah, yaitu diberikannya kita bulan suci Ramadan. Dari berakhirnya Ramadan tahun lalu, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun depan. Alhamdulillah, doa kita dikabul. Saat ini kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, yang mana pada kesempatan ini sudah memasuki fase 10 hari yang lalu. Sekarang sudah memasuki hari ke-13 atau ke-14. Ramadan itu bulan yang spesial. Dispesialkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang di surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, yang diperintahkan, yang diwajibkan adalah orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman, tidak disebutkan orang Islam, tapi disebutkan adalah
orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau Allah yang minta, maka semuanya itu sudah dijamin oleh Allah. Makanya Ramadan itu buat Allah dan Allah yang akan mengganjarnya nanti. Karena Allah yang minta. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai contoh, kita sering duduk-duduk di depan rumah, di pinggir jalan atau di mana saja, pada saat yang bersamaan ada beberapa orang yang berjualan, ada durian, ada mangga, ada pepaya, semua jalan berbarengan. Tapi kita punya mau, kita punya kepinginan. Dari 3 penjual buah tadi, hanya satu yang kita sebut. Misalnya penjual duren, kita tinggal panggil penjual duren. Apakah yang mangga dan pepaya berhenti? Tidak. Karena dia tahu yang dia jual itu adalah mangga dan pepaya. Siapa yang berhenti? Yaitu penjual duren. Siapa yang mau? Kita yang manggil. Begitu juga Ramadan ini. Ketika Allah yang memanggil, Allah yang meminta, dan dikhususkan untuk orang beriman, maka orang berimanlah yang melaksanakan kewajiban puasa itu. Mari kita lihat syaratnya puasa apa sih? Syaratnya puasa yang pertama adalah iman, pertama adalah Islam. Kalau orang non-muslim tidak Islam berpuasa, itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa begitu? Karena Islam itu dibangun berdasarkan 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama adalah syahadat. Ketika seseorang sudah bersyahadat, maka dia dinyatakan Islam. Berikutnya sholat, zakat, puasa dan haji. Puasa ada di dalam rukun Islam. Jadi kalau kita mau berpuasa, ya harus Islam. Yang kedua, syarat puasa, iman. Karena rukun Islam dan rukun iman berbeda. Kalau kita sudah percaya kepada Allah, kita beriman, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan kita laksanakan. Yang ketiga, syarat berpuasa, baligh. Mengerti apa yang baik. Dewasa. Ketika orang itu sudah tahu mana yang baik, maka dia akan melaksanakan. Karena dikatakan bahwa puasalah engkau, maka engkau akan sehat. Yang berikutnya, syarat berpuasa adalah berakal, tidak gila. Nah, kalau syarat-syarat itu kita sudah ada pada diri kita, maka wajib bagi kita melaksanakan puasa. Jadi, kalau kita melihat orang tidak berpuasa, maka akan kita runut dari syarat-syarat yang tadi disebutkan. Karena di bulan puasa ini banyak sekali godaan-godaan, apalagi yang sering kita lihat sepanjang jalan, karena kita dari rumah bekerja ke kantor.
melewati berbagai tempat. Bahkan di pinggir jalan kita bisa melihat ada orang yang tidak nepak ke tanah, tidak ada badannya, tapi kakinya ada. Karena setengah badannya tertutup hordeng. Sepanjang jalan kita lihat itu, dari rumah ke kantor, pagi-pagi sudah kelihatan. Badannya nggak kelihatan, tapi kakinya ada. Gantung lagi, nggak nepak di tanah. Jadi kalau kita melihat ada orang yang tidak berpuasa, kita lihat. Itu orang tidak berpuasa. Oh, mungkin bukan Islam. Kata temannya, Islam itu Pak. Saya pernah ketemu di masjid. Gitu. Ya. Oh, mungkin belum beriman. Ah, beriman Pak. Itu pakai kufiah, pakai sorban. Kita lihat lagi orang berikutnya. Oh, jangan-jangan belum balik, karena anak kecil juga pada pakai kopiah. Ya, pada pakai gamis, anak-anak kecil. Jangan-jangan dia belum balik. Balik, Pak. Udah berkumis. Ya, udah berjenggot. Balik. Oh, yang terakhir. Jangan-jangan nggak berakal, Pak. Oh iya, kita lihat. Gila kali, jangan-jangan kan gitu. Gila, siang-siang makan bulan puasa kan gitu. Ya. Nah, itulah kehususan di bulan Ramadan. Kita dikasih sama Allah. Yang dipilih adalah orang-orang pilihan. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Tapi didasari dengan syarat yang tadi. Ya. Karena biasanya orang beriman pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Kenapa? Karena iman kita turun naik. Ada kalanya iman kita sedang tipis, ada kalanya iman kita sedang naik. Nah, itulah kita diberikan kesempatan sama Allah di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan kita. Kan banyak itu. Ya. Semua kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu ibadah yang tidak dilakukan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Contohnya taraweh. Nggak ada taraweh di bulan Muharram. Mau kemana mau taraweh? Muharram taraweh. Jadi gitu. Semua perbuatan-perbuatan kita dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditingkatkan semua pahala kita, dijauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang kira-kira membuat tidak ada gunanya sehingga tidak berpahala. Sunnah saja menjadi wajib. Setiap kebaikan diganjar 10 kali kebaikan. Apa tidak enak? Nah, itulah yang diberikan kepada kita sehingga kewajiban kita beribadah kepada Allah diberi jalan kemudahan-kemudahan. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita mau memanfaatkan bulan Ramadan yang tinggal setengah bulan ini, atau kita membiarkan Ramadan itu berlalu? Sayang, kita sudah berdoa dari tahun lalu. Ketika Ramadan berakhir kita minta, ya Allah panjangkan umur saya sehingga saya bisa bertemu lagi di bulan Ramadan. 3 bulan sebelum Ramadan kita sudah siap-siap. Kita sudah berdoa sama Allah, minta setiap hari. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 3 bulan kita minta supaya kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Begitupun nanti setelah selesainya bulan Ramadan, kalau bisa jangan 3 bulan kita minta, dari awal selesai Ramadan, mari kita tingkatkan ibadah kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan.
kegiatan-kegiatan kita, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, jangan kita tinggalkan. Banyak ngaji cuma di bulan Ramadan, sayang. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal setengah bulan ini bisa kita selesaikan dan kita mendapatkan predikat apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183, bahwa kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu tidak akan datang secara ujug-ujug, tapi bertakwa itu harus kita usahakan. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa dapatkan predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.